Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Bagus Payuga. Saya mahasiswa Stikim, jurusan profesi perawatan. Jadi hari ini saya akan berikan edukasi mengenai hipertensi ya kayaknya. Jadi seperti itu. Benar. Jadi pertama-tama mungkin kalau memang kita awam di rumah, kalau hipertensi pada waktu di rumah kan kita harus tahu nih gejala-gejalanya. Tapi biasanya si nenek atau kakek tahu gejalanya, yaitu mungkin pusing, terus mata kabur tuh, terus sempoyongan. Karena di rumah tidak ada tensi, nah memang sih harusnya ditensi dulu biar kelihatan tensinya berapa nih. Contoh tensi 190/100 itu tinggi, kan normalnya adalah 130/90. Kalau udah di atas 150 tinggi. Nah biasanya kan nenek atau kakek bisa punya minum obat sendiri nih atau pril. Nah kalau memang itu harusnya ditensi dulu baru kelihatan, baru kita minum. Tapi memang kalau rutin ya harus diminum. Jangan sampai nggak diminum tahu-tahu tambah parah. Jadi pas mungkin nenek dari rumah, dari kamar mandi sempoyongan jatuh, mungkin karena itu. Dia juga karena tensi tinggi itu bisa menyebabkan mata nggak kabur gitu, jadi namanya katarak. Jadi orang katarak itu bisa jadi karena darah tingginya tinggi dan juga punya gula. Tapi kan tidak tahu kalau kita punya gula sebelum kita periksa ke dokter atau rumah sakit. Nah itu paling tidak biasanya sih usia di atas 60 itu biasanya memang hipertensi gitu ya kayak, karena kan pola makan yang kita makan paling tidak kita seperti biasa lah, kayak kita makan biasa lah, goreng-gorengan, makan apa namanya tuh yang bersantan-santan, ya kan. Kalau orang Sumatera kan suka begitu, orang bersantan, kalau orang santan kurang. Nah dengan sendirinya itu dari muda sampai berumur seperti ini kan biasanya sampai lansia. Jadi apa yang kita makan yang dahulu menyebabkan mungkin hipertensi. Ya sekarang gimana emang bisa cegah ya? Dengan pencegahannya seperti itu, makanya yang rebus-rebus, olahraga kata nenek, olahraga seperti itu ya, olahraga jalan kaki apa yang penting olahraga seperti itu. Jadi nanti kalau kakek atau nenek dari kamar atau sempoyong atau pusing terus seperti orang narik di belakang sininya atau namanya itu di sini tanda hipertensi seperti itu. Itu lebih faktualnya ya harus tensi dulu, bener tensi apa enggak, tensinya tinggi atau enggak, baru itu diminum obat atau minum seperti itu. Terus untuk pencegahan nih, umumnya tensinya udah tinggi, di rumah saya udah sempoyongan juga apa yang saya lakukan ya di rumah mungkin ya seperti kakek ini benar sekali nih, pakai sendal. Sendal ya nenek, sendal anti slip nih namanya, bagus. Kenapa sih harus pakai sandal? Takutnya nenek dari kamar mandi bisa jatuh terpleset, apa licin, rumah ada air atau ada pecahan tangga atau pecahan beling atau apa yang belum tersingkirkan, bisa menyebabkan terjatuh dan beresiko cedera. Seperti itu. Jadi ini udah bagus banget pakai sandal anti slip untuk mengatasi apabila terjadi tensi tinggi, kita sempoyongan, kita mungkin kabur, itu bisa pegangan seperti itu. Paham nggak maksudnya kayak gitu? Ya cukup. Jadi jadi pada waktu nenek itu tapi kalau nenek dari rumah mau pengajian, mau ke apa namanya membaca, nah itu ada nggak jalan capek ngos-ngosan di sini? Enggak. Bagus ya, biasanya kan dari rumah itu kakek nih biasanya bukan nakutin, maksudnya biar jangan dipaksakan, nanti malah larut-larut cepat jatuh, karena kan suplai oksigen dari darah atas itu pernafasan berkurang begitu kan. Ya memang kakek kalau berjalan, kalau umpamanya beberapa hari tidak jalan atau maraton ya, jalan dekat ke sana umpama memang terasa karena disebabkan perut kan besar, jadi gitu. Nah tapi hari-hari belakang ini kan dirutinin apa tuh jalan
atau apa jalan cepat lah umpama nggak berlari ya, karena berlari kan karena udah tua kan nggak ini Iya. belum apanya lagi itu udah nggak ini lagi itu seperti orang muda gitu. Nah, jadi setelah kakek vaksin kedua ini rasanya badan tuh memang segar Betul. segar plong gitu ya. Nah, yang namanya kadang-kadang kita makanan yang apa umpamanya enggak seharusnya kita makan juga ya ada juga kendala segala macam. Yang jelas setelah divaksin kita tuh enak-enakan gitu lah enakan badan. Rasanya mau kita untuk vaksin sekali seminggu. Betul ya. Nah, Jadi terus untuk berarti kalau sudah tahu seperti itu, ya nanti berarti rutin ke RSUD ya. untuk periksa. Ah. Jadi biar ketahuan kalau memang obatnya terkontrol. Iya, Biar iya. nanti tidak ada keluhan lagi seperti jalan sempoyongan, pasirnya tinggi, terus mata kabur, biar tidak terjadi katarak gitu loh kan. Karena Ya kalau, benar. kalau obat itu masuk paling tidak mencegah penyakit-penyakit yang lain. Kolesterol, saya kolesterol ada nggak ketahuan? Iya. Ini di rumah sakit Malah- diperiksa ada keluhan baru ada, jadi kita malah stres karena kalau obatnya banyak. Tapi kalau udah duluan paling tidak yang tadi berhubungan dengan sendal, jadi untuk mengurangi resiko cedera di rumah Ya, itu dengan cara itu penerangan, menyalakan lampu, menghindarkan barang-barang yang pecah belah mungkin ada yang beresiko untuk resiko resiko cedera digeser-geser itu berhubungan gimana berhubungannya pada waktu enak itu bangun tidur lampu gelap ada gelas atau di samping atau di sini pas lagi kan mau pegangan pecah kakaknya beresiko kursi nggak pada tempatnya. betul jadi merapikan rumah Iya. menata kembali rumah yang memang seharusnya dirapikan contoh ada masalah gelas kursi Iya, terus iya. menggunakan lampu biar nanti kelihatan begitu Iya. jadi itu saja Ya, Oke. dengan Itu saja dengan demikian Pak Dika ya, dengan kedatangan Pak Dika, anak Dika ke sini, ya Bapak sebagai kakek sama nenek, alhamdulillah sudah dapat pencerahan dan punya berupa anjuran, nasihat dan bagaimana supaya dengan wawasan anak Dika, kakek sama nenek sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak. sama-sama Nah, jadi paling tidak kita tahu itu karena setiap orang tumbuh dari nol dewasa terus istilah nikah punya anak nah kita kan tinggal menikmati paling enggak kita menikmati masa lansia kita ingin hidup yang semaksimal mungkin nah paling tidak kita usaha seperti itu jangan sampai wah udah takutnya enggak banyak orang-orang tua yang udah down karena satu mungkin pikiran kedua kalau kita happy insya Allah untuk ini hidup yang begini. Yang kedua, bangun.